sampai-sampai yang non-muslim pun karena akhlak yang mulia ini, yang non-muslim pun datang memberikan hadiah. Yang muslim masyarakat pun banyak yang memberikan hadiah. Salah seorang pun bertanya kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak pernah menunjukkan dirinya penuh kekurangan, tidak pernah menunjukkan butuh, nggak pernah minta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Saudara onlineku yang berbahagia dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel yang insya Allah barokah ini. Insya Allah kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur panjang, serta senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada perjumpaan kali ini, marilah kita mengaji dan menuntut ilmu bersama Habib Nopel bin Muhammad Al-Idrus dengan tema yang berjudul Mendongkrak Pintu Rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, insyaallah kita akan bersama-sama belajar pada hari ini dari kalam Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu berkata, kharaja darwishun fi ayyami Sayyidina Ahmad bin Zain mutashammiman lit-ta'ah wa huwa rafi'ul himmah an tashawuf ilan nas fa hasrat lahu mahabbatun fi qulubin nas wa injidhabun bil ata' hatta anna ba'dhal baniyan a'tahu syai'an fa hukiya dhalika li Sayyidina Ahmad bin Zain fa qala ba'dul muhibbin li Sayyidina Ahmad bin Zain kaifa dhalika ma annahu lam yas'al wa lam yudhhiril faqah fa qala lahu Sayyidina Ahmad bin Zain ama alimta anna al-qana'ah maghnatis rizq. Qala Sayyiduna wa mafhumu dhalika anal hirs yub'idur rizq atau kama qala. Diceritakan oleh Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid bahwasanya dahulu di zaman Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi yang hidup kurang lebih 300 hingga 400 tahun yang lalu, ada seorang darwish yang keliling dari satu negara ke negara lain, kemudian masuk di kota Aden. Darwish tersebut tidak pernah menunjukkan dirinya sebagai orang yang membutuhkan masyarakat, membutuhkan orang lain dalam arti meminta-minta. Walaupun kondisinya itu sangat miskin, penuh kekurangan, tidak pernah menunjukkan dirinya penuh kekurangan atau butuh dibantu. Justru yang ditunjukkan adalah orang yang merasa sangat berkecukupan. Kemudian masyarakat pun mencintainya karena ia taat, dia ibadah bagus dan tidak pernah mengharapkan bantuan atau tidak pernah meminta kepada siapapun. Nah, sampai-sampai yang non-muslim pun karena akhlak yang mulia ini, yang non-muslim pun datang memberikan hadiah. Yang muslim masyarakat pun banyak yang memberikan hadiah. Salah seorang pun bertanya kepada Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak pernah menunjukkan dirinya penuh kekurangan, tidak pernah menunjukkan butuh, nggak pernah minta, tapi justru masyarakat berdatangan memberikan hadiah kepadanya, sampai-sampai yang non-muslim pun ikut memberikan hadiah. Mengapa ini bisa terjadi? Maka Habib Ahmad bin Zain radhiyallahu anhu berkata, apakah engkau tidak mengetahui bahwasannya sifat qanaah itu merupakan magnet yang mampu menarik rezeki. Qanaah, magnet yang mampu menarik rezeki. Seseorang yang qanaah, dia menerima apa yang Allah berikan kepadanya, merasa cukup dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya tidak ada rasa rakus, di hatinya tidak ada rasa ingin diberi oleh seseorang atau siapapun. Dia hanya mengharap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan magnet yang mampu menarik rezeki. Kemudian Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid mengomentari pernyataan Habib Ahmad bin Zain di atas tadi, kalau qanaah merupakan magnet yang mampu menarik rezeki, maka sebaliknya rasa rakus, rasa tamak itulah yang menjauhkan rezeki dari seseorang. Oleh karena itu ikhwani, jika dalam kehidupan ini kita merasa susah mencari rezeki, sulit mencari rezeki, ekonomi begitu dalam keadaan yang terhimpit, maka telitilah hati kita.
hati kita ingin diberi, mengharap kepada orang lain, mengharap pemberian orang lain, atau merasa cukup dengan yang diberikan Allah Ta'ala dan hanya mengharapkan tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hati kita betul-betul menginginkan karunia Allah dan tidak rakus apa yang ada di tangan manusia, maka rezeki akan mendatangi kita. Baginda Muhammad SAW dalam sebuah hadis, beliau pernah menjelaskan kepada seorang sahabat, sesungguhnya harta ini manis dan hijau menyenangkan. Barang siapa mengambil harta ini dengan jiwa yang dermawan, maka dia akan diberkati. Dan sebaliknya, barang siapa mengambil dengan jiwa yang rakus, maka dia tidak akan memperoleh keberkahan. Karena itu mari kita jadikan hati kita tidak rakus kepada apa yang dimiliki orang lain, merasa cukup dengan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai kita punya hati yang mengemis kepada manusia, tapi mengemislah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah bersama-sama menyimak penjelasan dari guru kita Habib Nopel bin Muhammad Al-Idrus. Beliau menjelaskan bahwa Habib Ahmad bin Umar bin Smith berkata pada zaman dahulu ada seorang darwis memasuki kota, tetapi seorang darwis itu tidak pernah menunjukkan bahwa dia membutuhkan orang lain. Walaupun sebenarnya seorang darwis ini dalam keadaan kekurangan atau kemiskinan. Namun, dia selalu mendapatkan hadiah dari orang lain termasuk orang non-muslim, dikarenakan sifatnya yang qanaah. Disebutkan oleh Habib Nopel bahwa sifat qanaah adalah magnet yang dapat menarik rezeki. Qanaah sifat yang menerima apa yang Allah berikan dan merasa cukup atas karunia Allah, tidak ada rasa takut di hatinya dan tidak mengharapkan pemberian selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga hajat baik kita insya Allah segera dikabulkan dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kehidupan yang barokah serta diberikan kenikmatan hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.